Hai teman-teman online, selamat datang buat yang baru bergabung. Terima kasih banyak sudah ngeklik video ini dan kembali lagi di channel Farah Ophelia. Sebelum aku mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng kalian ya, supaya tahu kalau ada video baru. And finally, setelah sekian lama aku udah gak bikin video tentang multimedia, kali ini aku bakal bahas multimedia lagi, tapi bukan di SMK, melainkan di kuliah. Jadi buat kalian yang lulusan SMK multimedia, kira-kira jurusan apa nih yang cocok buat kalian yang mau melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu ke perkuliahan. Nah, aku bakal kasih tahu beberapa jurusan yang cocok buat kalian. Terus aku juga bakal sertain dengan universitas apa aja yang menyediakan jurusan itu. Dan jangan sampai kalian salah masuk jurusan, karena perkuliahan itu menentukan kalian untuk karir selanjutnya, dan juga biaya kuliah itu nggak murah sama sekali. Jadi jangan ambil dari satu sumber aja, cari-cari juga referensi dari sumber-sumber yang lainnya. Langsung aja kita mulai ke videonya. Yang pertama tentunya yaitu jurusan multimedia itu sendiri. Dan di perkuliahan ini nggak semua universitas ada jurusan multimedia, cuma dikit banget. Nah, tapi untuk mata pelajarannya di SMK sama di kuliah, kalau di kuliah kan mata kuliah, nah itu nggak terlalu beda jauh sama yang di SMK. Di bidang multimedia ini kalian diajarin untuk membuat aplikasi game gitu. Terus ada juga ngedit video, ngedit foto, dan tentunya kalian juga diajarin teknik pengambilan gambar, yaitu foto dan video. Jadi di multimedia ini kalian lebih fokus ke pengambilan gambar, terus editing juga. Jadi kalau kalian itu memang sebelum memilih jurusan multimedia, kalau misalnya kalian itu suka foto orang, atau ngeditin foto orang, atau bikin video, atau bikin konten kayak gitu, berarti ada kemungkinan kalian bakat dan bisa masuk ke jurusan multimedia. Tinggal kalian asah aja kemampuannya. Terus kalau misalnya kalian yang memang jurusan SMK multimedia terus serak sama jurusan itu, bisa langsung aja lanjut ke kuliah yang jurusannya multimedia. Dan nggak cuma itu aja, tapi di multimedia ini kalian juga diajarin 2 dimensi serta 3 dimensi. Dan karena jurusan multimedia di SMK sama di kuliah ini nggak beda jauh, kalian bisa cek juga video aku yang sebelumnya. Aku sempat bikin jurusan multimedia di SMK, jadi biar kalian ada bayangannya seperti apa kira-kira. Terus aku juga ngasih tahu ke kalian mata kuliah apa aja yang ada di jurusan multimedia, yaitu ada pemrograman game, interaksi manusia dan komputer, pengolahan sinyal dan audio, algoritma dan struktur data, manajemen proyek multimedia, rekayasa perangkat lunak, teknologi multimedia, proyek multimedia, visualisasi dan animasi, dan kecerdasan buatan. Jadi kurang lebih itu yang bakal kalian pelajari kalau misalnya kalian udah fix dan mau masuk multimedia. Nah, buat kalian yang benar-benar tertarik, kalian bisa coba untuk cari-cari informasi lebih lanjut ke universitas yang menyediakan jurusan ini, yaitu Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta, Telkom University, Universitas Widyatama, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Medan, dan itu tadi universitas yang menyediakan jurusan multimedia. Sekarang lanjut ke jurusan yang kedua. Di jurusan kedua ada multimedia broadcasting. Nah, ini jurusan aku di kuliahku sekarang. Dulu aku lulusan SMK multimedia, terus sekarang aku ngambil jurusannya multimedia broadcasting. Selama aku kuliah di multimedia broadcasting, yang aku pelajarin yaitu bagaimana cara mengemas berita dengan benar. Jadi aku diajarin mulai dari tahap praproduksi sampai pasca produksi dalam pembuatan berita. Terus selain aku ngerjain di belakang kamera, kita juga disuruh untuk belajar di depan kamera, jadi sebagai penyiar berita ataupun dubbing kayak gitu. Nah, kalau di belakang kameranya biasanya bikin video, mulai dari penulisan naskah hingga tahap editing itu kita sendiri. Jadi misalnya kalian yang pengen masuk ilmu komunikasi, kalian juga bisa masuk multimedia broadcasting, karena di sini juga diajarin tahap pengelolaan vokal yang baik untuk pembacaan berita. Atau mungkin kalian yang suka jurnalistik, itu bisa banget masuk ke multimedia broadcasting.
Intinya di jurusan ini selain kalian mempelajari di belakang kamera, kalian juga mempelajari di depan kamera. Jadinya nanti itu akan membantu kalian untuk karir kedepannya, kalian tuh lebih cocok di depan kamera atau di belakang kamera. Dan untuk mata kuliahnya bakalan aku sebutin, yaitu penulisan naskah, jurnalistik, teknik penyiaran, dasar-dasar fotografi, sistem studio TV, manajemen penyiaran, teknik mencari dan menulis berita, pengantar jurnalistik, produksi pertelevisian, teknik reportasi dan wawancara, komputer grafis TV. Jadi setelah aku kasih tahu mata kuliah yang ada di jurusan ini menurut aku sih lebih cocok buat kalian yang mau jadi penyiar berita atau wartawan, reporter, pokoknya semua yang berhubungan tentang berita. Sedangkan untuk universitas yang menyediakan jurusan multimedia broadcasting diantaranya ada Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta, Universitas Padjadjaran, Politeknik Negeri Surabaya, Universitas Dian Nuswantoro. Oke, itu tadi dari multimedia broadcasting. Sekarang lanjut ke jurusan yang ketiga. Lanjut, yang ketiga ada DKV atau Desain Komunikasi Visual. Jadi DKV ini lebih ke seni yang penyampaian pesannya itu melalui media visual. Jadi dengan poster, ilustrasi, terus kayak gambar-gambar gitu. Nah, di awal-awal semester ini menurut aku itu lebih sering menggambar. Jadi kayak lebih ke seni murni gitu. Terus nanti baru semakin lama kalian bakal diajarin ilustrasi, terus logo, membuat packaging, kemudian ada juga animasi 2 dimensi serta 3 dimensi. Jadi buat kalian yang memang suka menggambar atau desain-desain kayak gitu, cocok banget buat masuk ke DKV. Terus di jurusan DKV ini cukup luas, jadi nanti kalian bakal disuruh milih gitu, mau mendalami yang mana, bisa kayak ke desainnya atau mungkin mau ke animasi atau kayak film-film gitu, karena juga di DKV diajarin kayak teknik-teknik pengambilan gambar, yaitu fotografi dan videografi. Terus mata kuliah yang kalian bakal pelajarin yaitu dasar seni rupa dan desain, animasi, new media, creative advertising, rupa dasar 2 dimensi dan 3 dimensi, tipografi dasar, fotografi dasar, media interaktif, desain web, dan kreativitas dan humanitas. Dan karena jurusan DKV ini cukup banyak universitasnya yang sudah menyediakan jurusan ini, diantaranya ada ITB, BINUS, Universitas Indonesia, ISI Yogyakarta, Universitas 11 Maret, Telkom University, IKJ, Universitas Pelita Harapan, dan Universitas Padjadjaran. Jadi kalian pelajari lagi DKV itu seperti apa, karena menurut aku jurusan satu ini cukup sulit. Dan lanjut ke jurusan selanjutnya. Dan di jurusan terakhir ada jurusan film dan pertelevisian. Dan udah jelas banget karena ini tuh film dan pertelevisian tentunya membahas tentang TV dan film-film, diajari mulai dari tahap praproduksi hingga pasca produksi. Dan di sini kalian bakal mempelajari tentang televisi atau perfilman itu sendiri. Jadi mulai dari bikin film, terus rekaman video dan lain sebagainya. So buat kalian yang punya kreativitas terus suka kerja tim, itu cocok banget buat ikut di jurusan yang satu ini. Dan tentunya bakal diajarin juga teknisnya, jadi kayak pengeditan, terus pengambilan gambar yang benar seperti apa, terus mulai dari penulisan naskah, storyboard, dan sebagainya. Ini juga gak beda jauh sama yang di multimedia broadcasting, karena sama-sama diajarin, cuman bedanya ini lebih ke film, sedangkan multimedia broadcast itu lebih ke penyiaran atau berita. Dan mata kuliahnya ada komunikasi visual dan massa, literasi media, penulisan skenario, teknologi TV dan film, editing video dan sound, perencanaan program TV, penyutradaraan, tata artistik dan estetika, produksi program TV, produksi film, jurnalisme TV. Dan gak terlalu banyak universitas yang menyediakan jurusan ini, cuma dikit banget. Diantaranya ada ISI Yogyakarta dan ISI Surakarta, Universitas Multimedia Nusantara, Institut Kesenian Jakarta, SAE Institut Indonesia, Bina Nusantara. So itu tadi beberapa jurusan buat kalian yang masih bingung mau ambil jurusan apa. Sekian dulu video dari aku, makasih banyak udah nonton dari awal sampai akhir. Buat kalian yang mau nambah-nambahin bisa langsung aja tulis di kolom komentar.
Terus buat yang mau bertanya bisa langsung tulis juga di kolom komentar atau bisa DM aku ke Instagram @farahaufelia. Linknya aku taruh di description box, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.